Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tambah semangat ya Pak ya? Ya Bu? Aduh. Alhamdulillahilladzi unzila fihi al-Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahu azim. Bersyukur kita kepada Allah serta berselawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Marilah kita sama-sama mengucapkan selawat kepada beliau dengan ucapan Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Yang sama-sama kita hormati Bapak pengurusan Masjid Al-Arafah, ya kan? Baiklah, tidak lupa pula kita mengucapkan yang terhormat kepada ibu-ibu dan bapak-bapak sidang jamaah salat Isya yang dirahmati Allah. Yang mana pada malam hari ini kita sudah memasuki malam yang ke-19. Betul Pak? Alhamdulillah masih bersemangat nampaknya nih. Mudah-mudahan sampai akhir Ramadan bertambah ramai hendaknya lagi. Amin amin ya rabbal alamin. Karena kita akan mendapatkan ini biasanya 10 akhir Ramadan ini adalah turunnya malam qadar. Mudah-mudahan ya kita semua akan mendapati malam qadar hendaknya. Amin amin ya rabbal alamin. Kemudian di malam qadar itulah turunnya kitab suci Al-Quran. Makanya kita perbanyak membaca kitab suci Al-Quran di bulan yang sangat mulia ini, ya. Sebagaimana yang telah kita baca dalam Al-Quran tentang masalah judul yang kita bahas pada malam hari ini, yaitu tentang zakat. Baik, zakat termasuk rukun Islam yang keberapa Pak Ibu? Yang keempat. Jadi berarti zakat ini wajib kita keluarkan. Tetapi zakat ini ada pembagiannya. Satu zakat mal, ya. Yang kedua zakat fitrah. Jadi yang akan kita bahas sekarang ini adalah zakat fitrah. Kalau zakat mal itu wajibnya bagi orang yang sudah melebihi hartanya satu nisab, ya. Ukurannya emasnya 85 gram. Nah, itu yang harus diketahui ini. Kadang-kadang lupa aja menghitung uang di banknya dan melebihi target tak juga dikeluarkan zakatnya. Nah, itu berdosa besar, ya. Karena dia wajib. Jadi kalikanlah, yang sedikit kita bahas masalah ini, kalikanlah 85 gram ini emasnya berapa? 1 gram. Jadi angkanya ini tidak tetap, ya. Jadi nilainya berapa harga emas? Sekarang saya tidak tahu harga emas berapa. Tidak pernah beli emas lagi. Karena emas mahal Pak. Kalau 2 juta emas kalikanlah 85 kali 2 juta. Baru kita wajib mengeluarkan zakat, ya. Wajibnya kalau sudah haul. Haulnya lamanya selama 1 tahun, ya. Nilai tadi yang 85 gram tadi kali harga sekarang dah setahun dulu kita simpan, baru dikeluarkan zakatnya. Berapa? 2,5%. Kalau berkurang, tunggu balik. Pula balik cukup satu tapi jangan cari lelah. Ini kadang-kadang orangnya ada cari
sudah dekat tahunya dibelikannya ke yang lain. Supaya terhindar daripada zakat. Itu helah namanya. Allah Maha tahu dengan hati kita. Jadi itulah zakat mal bagi orang yang sudah ada syaratnya, yang sudah mencapai satu nisab. Kemudian inilah dia zakat fitrah. Zakat fitrah ini adalah setiap diri. Walaupun anak kecil baru lahir di bulan Ramadan ini, itu sudah wajib dikeluarkan zakat fitrahnya oleh orang tuanya. Terakhir dia akhir bulan Ramadan sebelum terbenam matahari. Begitu juga bagi keluarga tanggungan daripada kepala rumah tangga itu bapak walaupun anak belum balik lagi itu dihitung berapa keluarga itu di dalam apa yang dikeluarkan. Ini berbeda pendapat, jadi jangan salah menyalahkan. Yang salah itu orang tidak mau mengeluarkan zakat fitrah, itu yang salah. Tapi kalau pendapat itu khilafiyah namanya. Yang dikeluarkan, yang dianjurkan oleh Rasulullah, yaitu berupa beras. Beras berapa banyaknya? 2,5 kilogram. 2,5 kilogram kita berikan kepada asnaf. Ya sama dengan zakat mal. Siapa orang yang berhak menerimanya? Jadi diberikan 2,5 kilogram beras dengan syarat berasnya sama dengan beras yang kita makan. Janganlah beras awak beras harga 180. Kalau di zakat fitrahkan dikasihlah beras bulog. Dicari beras yang murah, beli beras bulog. Itu baru dikasih. Itu tidak sempurna, bukan tidak sah, tidak sempurna zakat kita hilang pahala nanti, pahala kita. Jadi apa kita makan, beras apa, itulah yang kita antar ke orang yang 8 asnaf tadi. Nanti kita sebutkan 8 asnafnya. Kemudian ada pertanyaan, bolehkah kita ganti dengan uang? Kan gitu ini pendapat yang membolehkan ganti dengan uang. Saya baca dalam kitab ini Imam Hanafi. Bolehkah kita ngikut Imam Hanafi? Boleh saja. Kan dia berdasarkan kaji Rasulullah, bukan pendapatnya sendiri. Pendapat ini ada beberapa, ada Hanafi, ada Malik. Malik itu siapa? Guru Imam Syafi'i. Ada Syafi'i, ada Ahmad bin Hanbal. Itu keempat pendapat itu boleh kita ikuti salah satu. Tidak boleh kita taklid. Asalkan jangan pendapat kita sendiri. Itu yang tidak boleh. Itu orang yang berijtihad yang empat itu. Jadi boleh dinilai dengan uang, tapi kali harga beras yang kita makan. Jadi kalau dalam ilmu fikih saya belajar dulu di Tawadib, itu ilmu qiyas, kesamaan. Kesamaan dengan harga dijadikan uang. Jadi bagi orang yang kita kasihkan tadi tidak harus dia membeli beras yang sama kita makan, terserah dia lah. Yang penting harga berasnya sudah sama kita kasih. Jadi kalau dia nak menghemat, yang namanya orang susah tentu dialah. Saya makan ubi je lah katanya. Tak usah beli beras, boleh. Tak ada halangan, banyak lebih duitnya. Atau berasnya beras yang kurang. Asalkan jangan kita mengasih beras yang kurang, kita makan beras bagus. Itu harus kita pikirkan itu jadi zakat ini wajib hukumnya. Apa dalilnya? Min amwalihim sadaqatun tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Itu hadis Al-Quran berkata. Saya lupa suratnya Al-Baqarah kalau salah Kalau diingat surat dan ayat itu kadang lupa gitu. Ambillah khudh amwalihim, harta mereka. Jadi ambillah harta mereka. Jadi dahulu zaman Rasulullah itu ada suatu badan untuk meminta-minta ke rumah-rumah orang yang kaya.
Kalau tidak mau ngasih zakat, ya udah pendapatnya udah banyak, udah besar, udah cukup sebesar, itu ada hukumannya. Dah halal darahnya. Begitu tegaknya orang dahulu. Tapi sekarang ini ya, mau dikasih ke amil zakat boleh, mau kita membagikan kepada sanak saudara kita boleh. Ya, sanak saudara kita yang mana? Yang miskin. Nah, itu kembali kita kepada asnaf tadi. Inna sadaqatu, ya, sesungguhnya zakat itu, sadaqatu zakat artinya zakat wajib, adalah lil fuqara'i wal masakin. Nah, yang utama sekali itu dah akan kita beri. Yang pertama sekali orang fakir, itu berarti orang yang paling miskin. Lil fuqara'i wal masakin. Siapa itu orang fakir? Ada mau dimakan pagi, sore tidak ada lagi. Sekali makannya sehari. Itu orang fakir. Itulah kita utama dulu ngasih. Kemudian yang miskin dari pihak keluarga kita, ya, jangan orang lain dulu. Orang lain itu kadang-kadang kita tak tahu. Kalau nak mencari nama, tak usah lagi. Nah, yang terkenal kita dikasih seluruh kampung itu. Tapi berapa? Kasih 100.000 seorang. Tahu orang mau kita orang zakat, perlu cukup Allah yang tahu. Boleh zakat itu diberikan untuk satu orang, itu zakat mal ya. Kalau zakat fitrah, ya, kita kan tidak sebanyak zakat mahal ya. Kalau orang tua boleh dikasih zakat, boleh tak Pak? Orang tua tanggungan kita kasih zakat atau tidak? Tanggungan, jadi tidak boleh dikasih zakat. Kalau saudara kita gimana? Saudara seibu sebapak, kena tanggungan kita tuh. Apalagi dia sudah berkeluarga, suaminya yang betul punya tanggung jawab. Itu boleh kita kasih zakat itu, sah. Itulah yang lebih utama kita berikan zakat kepadanya. Mungkin kalau pahalanya untuk orang lain 1.000, untuk saudara kandung, ya mungkin sampai 10.000 kali lipat. Awak sering berkelahi bersaudara, sakit-sakit lagi apa tu saudara tu. Jangan. Salah satu hikmahnya kita memberikan zakat itu kepada saudara supaya kita berbaik balik kepada tali, supaya tali silaturahmi kita itu kembali terjalin. Itu gunanya. Kita mau dimusuhi saudara kita, orang dikasih zakat, ya tidak. Kenapa? Karena kita benci. Sudah pernah bertengkar mulut. Ya namanya kita bersaudara, ya, bertengkar-tengkar itu biasa lah. Apalagi kita bersaudara, ya dekat-dekat rumah, ada aja masalah itu. Kecuali kalau dirantau satu, ya itu. Nah, jadi jangan sampai kita berikan ke orang lain. Artinya saudara kandung kita ada, orang lain tidak usah dulu. Ya, kalau perlu seluruh, kalau kita zakat harta ini semua zakat kita berikan untuk saudara kandung kita yang susah satu orang. Dia bisa dikembangkannya dengan usaha, maunya berdagang segala macam. Untuk tahun depan dia pula yang mengeluarkan zakat lagi. Nah, itulah anugerah Rasulullah ya. Nah, itu orang yang fakir, ya, wa masakin. Nah, orang miskin, dia lumayanlah. Lumayan hidupnya, ada persiapan makanan untuk seminggu, ada lah. Nah, itu bedanya dengan fakir. Kalau fakir memang susah betul hidupnya. Jadi diutamakan fakir, kemudian orang miskin, kemudian siapa lagi? Orang yang berhutang. Berhutang ini tengoklah dulu Bu, ya, tengok dulu Pak, hutang itu apa? Dia nak hutang beli mobil mewah, umpamanya, hutang juga namanya, ya. Nak beli Honda yang tak penting. Jadi orang berhutang itu dia berhutang untuk mengisi perutnya. Memang susah hidupnya, dia berhutang untuk makan dia susah. Jadi dia berhutang dengan kita. Kita beri zakat. Itu maksudnya. Jangan sembarang aja orang berhutang dikasih ya. Kalau soal zakat ini sekaya-kaya apapun orang senang menerima, diterimanya aja. Tidak ada dibilangnya saya orang kaya, pasti diterima. Jadi kita harus teliti. Nah, kemudian siapa lagi? Amil zakat.
banyak juga ini harus kita jelaskan. Amil ini orangnya juga orang susah yang menggunakan ini. Ya. Tapi diterangkan di dalam Al-Quran tidak ada ya. Asal amil mengumpul zakat, dia dapat bahagian. Tapi bukan 1/8 dari hasil itu, salah itu ya. Bukan 1/8. Itu yang berhak menerima. Tapi dia disamakanlah dengan yang lain. Kalau 1/8 untuk orang amil, banyaklah dia dapat daripada orang miskin. Kalau bagi 8/8 ya kan? Nah, siapa lagi? Orang yang mengumpul zakat, kemudian mu'allaf yang butuh hatinya, boleh. Orang baru masuk Islam, nah dikasih itu. Di rumah ini banyak mu'allaf, tapi mu'allaf dari jadian banyak juga. Hati-hati. Puasa ini dia datang dengan manusia mu'allaf, padahal untuk minta duit. Sebenarnya tidak, banyak penipu begitu. Jadi kalau betul-betul dia mu'allaf, ya itulah supaya dia senang dan bersyukur ya karena Islam ini memang bersosial ya. Nah, itu tertarik hatinya. Kemudian memerdekakan budak. Ada budak di sini. Di rumah ini tidak ada ya, pembantu yang ada ya. Itu tidak ada dia termasuk mungkin kalau budak tidak ada ya 7 lah berarti kalau di rumah ini ya, yang berhak menerima. Kemudian lagi Ibnu Sabil, orang musafir. Musafir ni kadang-kadang putus duitnya di tengah jalan, ya, keuangan putus, sah, ya, namanya di perjalanan. Kemudian dia musafir itu dalam rangka tidak berbuat maksiat. Dia musafir, dia nak merampok rumah orang umpamanya. Berbuat jahat dia tidak boleh, dia pada dikasih. Ya, dia menjadi musafir karena di jalan Allah, orangnya taat. Nah, itu harus kita tahu juga. Ya, kita tengok bentuk orang musafirnya. Nah, kemudian menuntut ilmu. Nah, fisabilillah boleh juga tu disamakan. Fisabilillah itu kalau zaman dahulu itu berperang sebenarnya. Fisabilillah pergi berperang melawan musuh yang nyata. Itu boleh dikasih zakat. Tapi sekarang tidak zaman perang lagi. Nah, gantinya pada jalan Allah. Itu berbeda pendapat. Ya, jalan Allah itu yang umpamanya ada orang kan membuat sekolah pesantren umpamanya kan. Nah, itu kan untuk jalan Allah tu. Mendidik anak-anak. Itu ada yang mengatakan boleh. Tapi ada juga yang tidak boleh. Jadi tergantung kita lah. Kalau kita ragu tidak usah, ya, kita berilah yang utama sekali kepada fakir miskin. Itulah jalan-jalannya tentang zakat fitrah. Kalau dibahas lagi masalah zakat, waktu tidak ada lagi. Sampai situlah kaji bunda ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Sesi pertanyaan tidak bisa kita lanjutkan. Hanya itulah. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf atas kekurangan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.